Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Egi Dia Safiraviana, Kuni Kiromin Baroro, dan Oktavia Ayu Cahyaningsih. Nah, di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai gender sebagai konstruksi sosial. Jika kita membahas tentang gender sebagai konstruksi, yang perlu kita pahami dalam membahas kaum perempuan adalah konsep gender dan jenis kelamin. Yang pertama, gender. Gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stalker pada tahun 1968 untuk memisahkan pencirian manusia yang bersifat sosial budaya dengan pencirian yang bersifat biologis. Nah, pengertian gender sendiri ini merupakan pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara perempuan dan laki-laki yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma-norma adat istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan masyarakat. Kemudian yang kedua, seks atau jenis kelamin. Jenis kelamin adalah perbedaan bentuk, sifat, dan fungsi biologis perempuan dan laki-laki yang menentukan perbedaan peran mereka di dalam menyelenggarakan upaya meneruskan keturunan atau memiliki anak. Kita memasuki perbedaan antara jenis kelamin dan gender. Perbedaannya yang pertama, untuk jenis kelamin itu peran reproduksi kesehatan berlaku sepanjang masa. Kemudian untuk gender, peran sosial bergantung pada waktu dan keadaan. Yang kedua, peran reproduksi kesehatan ditentukan oleh Tuhan atau kodrat. Kemudian untuk gender, peran sosial bukan kodrat Tuhan, tapi buatan manusia. Perbedaan yang selanjutnya menyangkut perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan, khususnya pada bagian alat-alat reproduksi. Kemudian untuk gender menyangkut perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kesepakatan atau hasil bentukan dari masyarakat. Kemudian untuk jenis kelamin sendiri, peran reproduksi tidak dapat berubah sekali menjadi perempuan dan mempunyai rahim, maka selamanya akan menjadi perempuan. Begitu juga sebaliknya. Sekali menjadi laki-laki, maka selamanya akan menjadi laki-laki. Nah, untuk gender, peran sosial dapat berubah. Peran istri sebagai ibu rumah tangga dapat berubah menjadi pekerja, di samping masih menjadi istri juga. Untuk yang perbedaan yang selanjutnya, peran reproduksi tidak dapat ditukarkan, sedangkan gender peran sosial dapat ditukarkan. Proses konstruksi gender. Konstruksi sosial gender adalah teori dalam feminisme dan sosiologi tentang manifestasi asal-usul budaya, mekanisme, dan akibat wajar dari persepsi dan ekspresi gender dalam konteks interaksi sosial antar pribadi dan kelompok. Secara khusus, konstruksi sosial gender menetapkan bahwa peran gender adalah status yang dicapai dalam lingkungan sosial, yang secara implisit dan eksplisit mengkategorikan orang dan karenanya memotivasi perilaku sosial. Berikut institusi gender. Yang pertama, di tingkat keluarga. Institusi keluarga merupakan ruang awal peran dan ideologi gender diperkenalkan. Bahkan seringkali pandangan gender ada sebelum seseorang dilahirkan. Contohnya, keluarga yang mendambakan anak laki-laki menyiapkan segala perlengkapan bayi yang belum lahir dengan warna biru sebagai warna tegas dan warna merah muda bila anaknya perempuan. Yang kedua, di tingkat sekolah formal ataupun non-formal. Isi ajaran pendidikan di sekolah menjadi salah satu dasar pola perilaku dan pandangan mengenai posisi, peran, tanggung, dan fungsi yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Misalnya, ada buku yang mengajarkan bahwa kegiatan anak perempuan membantu ibu di rumah, sedangkan anak laki-laki bermain bola. Yang ketiga, di tingkat masyarakat. Masyarakat sebagai wadah pencetak budaya, nilai, norma, dan tradisi yang mencerminkan pola relasi antara perempuan dan laki-laki. Masyarakat seolah memiliki kriteria dan hukum mengenai apa yang pantas, layak, dan wajar juga, yang tidak layak, tidak pantas, dan di luar kewajaran yang dilakukan oleh laki-laki juga oleh perempuan. Yang keempat,
di tingkat negara. Banyak program pemerintah dan kebijakan negara yang dibangun dengan konstruksi gender yang stereotip. Contohnya, Posyandu merupakan program kesehatan anak yang dibangun untuk perempuan, dengan asumsi perempuan atau ibu merupakan pihak yang bertanggung jawab pada kondisi kesehatan keluarga. Selanjutnya yaitu poin ketiga, saya akan menjelaskan tentang gender sebagai masalah sosial. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian gender. Gender merupakan salah satu masalah sosial dalam hidup kita. Melalui perspektif gender, masyarakat menjadi dua, yaitu maskulin dan feminis. Dalam kehidupan rumah tangga, peran berbeda antara maskulin dengan feminis. Bahasan isu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan memang perlu dikaji secara utuh oleh kita semua, karena kitalah laki-laki dan perempuan yang akan menerima manfaatnya. Selain itu, gender mempengaruhi keyakinan manusia serta budaya masyarakat tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan itu berpikir dan bertindak sesuai dengan ketentuan sosial tersebut. Perbedaannya ditentukan oleh aturan masyarakat dan bukan biologis, itu dianggap sebagai ketentuan Tuhan.